Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya Dur, seperti yang kita jelaskan di awal-awal tadi ada obrolan komunitas pada pagi hari ini ya. Seperti biasanya pukul 9 hingga pukul 10 kita akan ngobrol-ngobrol mengenai komunitas ya. Kali ini agak jauh dikit ya main kita, yang kita agak jauh dikit mainnya ya, yaitu di Indralaya Organilir. Di sini ada SMA Negeri 1 Indralaya Utara yang memiliki banyak sekali ekstrakurikuler dan juga sanggar dan juga ekskul-ekskul lainnya. Kali ini kita akan ngobrol bersama Teater Mentari Mandiri SMA Negeri 1 Indralaya Utara bersama pembinaannya langsung atau bisa dikatakan gurunya, yaitu ada Ibu Rusnani Dewi. Kami tahu cuma Ibu Rus atau Ibu Dewi. Nama lengkapnya Ibu Rusnani Dewi SPD selaku guru dan pembina dari Teater Mentari Mandiri SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Langsung baik kita menyapa beliau yang sudah ada di ruang studio kita ya, untuk sama-sama kita ngobrol bersama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ini baru pertama sekali datang ke RRI? Ya sebenarnya udah beberapa kali tapi Iya. tidak ke dalam studionya. Oh ya, ada kegiatan-kegiatan luar ya? Iya. Ya. Ibu Rusnani tinggal di Palembang atau Melayu Bu? Tinggal kadang di Indralaya, kadang di Palembang. Memang dari awal dinasannya? Kalau awalnya di Palembang, kemudian penempatan waktu kerja dulu ya di luar Palembang. Oh, oke. Udah berapa sekolah Bu pindah Bu? Apa? Udah berapa sekolah Ibu bertugasnya? Pertama kali bertugasnya di Musirawas, kalau sekarang jadi Muratara ya. Iya, jauh sekali ya. Perbatasan dengan Jambi, Surulangun Jambi. Itu daerah Muara Kulam. Oh iya benar, yang ada terminal apa tuh? Ada terminalnya karena berbatasan dengan Jambi ya. Ya apa namanya, pernah ke sana juga. Dan itu dari sektor pertanian Bu ya. Oh, ya, oke. Nah, banyak sekali pengalaman Ibu Rusneli, ya Rusnani maksud kami, Rusnani Dewi yang dari segi pembina atau jadi guru dan juga pembina. Nah, tentunya pada pagi hari ini kita ngobrol tentang SMA Negeri 1 ya. Ya, SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Iya. Dan di sana ada banyak Bu ekskul. Oh, lumayan banyak ekskulnya. Ada ekskul pramuka ya sudah pasti wajib ya. Rohis itu juga wajib. Kemudian ada pilihan apa namanya? Kir. Yang untuk kir, kemudian ada juga tari. Kemudian ada apa ya yang untuk UKS itu? PMR. PMR. Sudah itu ada juga yang untuk olahraga poli dan sejenisnya itu, futsal juga ada. Dan terusus saya pembinanya adalah teater. Oke. Teaternya bentuk sanggar atau teater Ibu? Teater. Oke. Nah, sejak kapan Ibu teater Bu? Atau mungkin sebelum Ibu di situ sudah ada? Kalau jadi pembina teater itu sejak
saya dimutasikan ke SMA Negeri 1 Indralaya Utara sekitar tahun 2012-an. Kalau eskul sendiri sebelumnya? Eskulnya setahun saya di sana mulai ada. Oh, karena tapi yang gerakkan ibu juga ya, Iya. yang buka awal-awalnya. Ini menarik. Awalnya itu Ah, berdirinya teater tuh agak menarik karena Kenapa? kan tidak Iya. ada ekskul teater ya. iya. Jadi saya punya siswa punya keinginan besar ikut lomba-lomba teater yang ada diadakan di Jakabaring. Jadi mereka punya keinginan dan memberitahu saya untuk dilatih sehingga saat itu mereka punya semangat tinggi. Ya karena belum tersalurkan lewat pihak sekolah, jadi saya ajak mereka untuk mandiri ikut lombanya. Makanya namanya Mentari Mandiri. Iya. Jadi mereka pun semangat 45 pun Iya. ikut lomba dengan biaya sendiri ya. Melihat keantusiasan mereka ini, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan, memberikan sarana untuk Resmi ya? secara resmi dibentuklah ekskul teater Mentari Di Mandiri. tahun tersebut. 2012 tuh. Iya. Oke. Di tahun 2012 mungkin banyak Bu yang sudah dilakukan Bu ya, kegiatan mungkin dari dalam sekolah atau luar juga. Itu apa Bu? Rata-rata kegiatan eskulnya itu latihan, kemudian untuk ikut kiprah di lomba-lomba mereka juga ikut, terutama kalau yang mengadakannya teater Gabi. Oh, Unsri. Mengapa? Karena ya berdekatan. Iya benar. Itu tidak Sama-sama. terlalu jauh dari Gabi, dari Unsri. Wilayah kita dekatan, malah kalau pagarnya yang paling ujung itu seberangan dengan pagar kita. Dekat ini Polresnya Bu ya? Belum sampai Polres. iya. Kita deket kantor camat atau Oh deket iya. pabrik keramik. Oh iya benar-benar. Pinggir jalan ya kelihatan ya. Dan ini menjadi nilai lebih juga karena kebetulan teman-teman dari Gabi itu kan sudah banyak alumninya kan, dan juga memang bentuknya UKM yang intensif kepada ke teater seni ya. Kebetulan waktu itu yang menjadi pelatih saat itu Ya. saya rekrut dari Gabi. Itu Kak Leonya. Kaleo ya. Itu lama Bu. Cukup lama. Begitu dia sudah mulai berkibar membentuk keluarga dia Ya, di Palembang. sedang ya Jadi mungkin tidak masalah bisa lagi ekonomi membantu. juga ya. Oke. Dan yang pastinya apa yang dilakukan di tahun 2012 ya sampai sekarang ya, kalau kemarin ketemunya di festival Bu ya. Ya, festival. Iya. Sangat luar biasa sekali karena banyak dikenal sekarang sudah Bu namanya Mentari Mandiri nih. Iya. Dibanding ke Karena sekolah-sekolah dulu lain sering mungkin. ikut lomba kan. Iya. Heeh. Bu ada berapa orang Bu sekarang Bu anggotanya? Sekarang kurang lebih sekitar 18 orang. 18. Heeh. Kebanyakan cowok cewek. Kebanyakan bukan hanya karena teaternya, tapi karena memang siswa ya, untuk sekarang ini siswa Antusias ya? di kelas itu banyak perempuan. Oh, jadi yang kepengennya malah banyak betina ya? Iya, jadi makanya kalau misalnya ada kan kalau kita teater tuh ada peran laki-laki dan wanita. Untuk yang laki-laki kadang-kadang agak Iya. susah. Akhirnya wanita diambil yang Dibentuk laki-laki. dijadikan laki-laki. Tapi hanya untuk peran ya. Mm-mm. Dan pembinaannya itu kalau ada hari-hari khusus Bu? Ya, kami latihannya seminggu 2 kali. Untuk tahun kemarin ya itu Seminggu 2 kali itu pulang sekolah? Ya, pulang sekolah. Jadi habis pulang sekolah sekitar pukul 3.45, 15 menit mereka mungkin istirahat, mungkin jajan dulu ya, snack, kemudian mungkin juga sholat asar. 3 sore? Itu 3.45 itu 15 menitnya ke pukul 4 baru latihan. Oke. 3 sore ini terlalu dekat dengan yang ini ya, sore benar malam ini. Iya, Ya. itu pulangnya sebelum maghrib. Nah ini jam belajarnya sampai jam 3 sore itu memang full day? Iya, full day karena Oh. Sabtu tidak belajar. Iya. Ya. Oke. Kenapa nggak Sabtunya berbiru? Untuk pelatihannya Sabtu? Karena rekomendasinya dari pihak sekolah pulang sekolah. Bukan ibunya ke Palembang bukan ya, karena liburan. Sebenarnya lebih leluasa kalau di hari Sabtu ya. Tapi mungkinan ya karena akan mengurangi waktu istirahat juga ya. Iya benar.
Jadi mereka bisa istirahat dan juga kegiatan lain ya. Ya, ada Ah, kegiatan lain udah pasti. tapi yang pastinya kalau misal kegiatan lainnya itu juga ada pentas kayak lomba itu kan Sabtu Minggu juga, Bu. Ya? Kebanyakan pentas lomba juga diadakan Sabtu dengan Minggu. Iya benar ya. Bu, ini selama tahun 2012 sampai sekarang ini event-event apa yang dilakukan, Bu? Yang Lomba-lomba yang diadakan Gabi, terus kemudian festival-festival selalu yang ikut, Bu ya? selalu Iya, ikut. itu Ya. lebih untuk Untuk juara satunya memang belum dapat. iya tapi untuk memotivasi lah ya. Untuk motivasi mereka. Iya. Nah, ini kan tema kita di pagi hari ini tentang membina teater remaja atau pelajar lah, Bu. Iya. Selama ini mungkin selama di sebelumnya di SMA ini apa pernah Ibu membuka juga teater di Belum. Di luar tadi ya? Misalnya kan saya sudah bertugas pertama itu di Muratara, kemudian di Tanjung Batu itu belum ada. Tanjung Batu Organilir? Heeh. Jadi belum ada menyelenggarakan ekskul tersebut. Tapi di pelajaran selalu ada pelajaran drama Iya, kan. iya. Jadi Waktu kuliah juga, Bu? Ya? waktu kuliah iya itu. Iya. Nah itu jadi kita selalu ada kegiatan drama. Oke, ya. Selama dibina atau dilatih oleh Leo tadi dan juga sekarang dilanjutkan sama Ibu ya. Ilmu apa yang diberikan, Bu? Dari untuk membeli lebih percaya diri anak-anaknya. Iya. Ya latihan-latihan misalnya seperti standarnya teater, olah nafas, Iya. olah ini vokal. Tapi udah makin naskah sekarang? Naskah atau improv? Kalau ini mereka belum berani improv yang lebih leluasa. Biasanya kan kasih tema, alur, kemudian bisa mereka improv ya. Mereka maunya ada naskah. Itu lebih bagus lagi. Jadi mereka lebih Tapi percaya diri. tetap saya beritahu kalau memang sedang lupa bagian tertentu cepat saja improv. Jadi tidak ada kekosongan kan. Dan kemudian mereka juga saya ingatkan ini yang apalagi yang baru-baru hobi sekali vlogging. Iya. menutupi posisinya ya. Dan emang kalau di teater itu apa Bu sih, Bu, yang mereka harus miliki, Bu, kalau selama pengalaman Ibu kalau mengangkat percaya diri anak-anak tuh. Karena selama ini kan mereka dari Indralaya, Bu. Kadang mereka bertemu dengan yang di Palembang dan bagaimana Ibu memberikan spiritnya. Ya, saya berikan spirit semangat. Kamu tidak kalah dengan orang kota. Yang penting kamu latihan full, fokus. Insya Allah kamu bisa lebih baik dari mereka. Walaupun Indralaya Utara itu kan masih kota juga, Bu. Iya, mungkin ini yang pusat lah ya. Kalau Iya. pusat di Indralaya. Iya. Kalau kita sudah memang agak jauh. Tapi tetap dengan semangat yang motivasi Semangatnya luar harus biasa. ada ya. untuk mereka punya motivasi untuk lebih maju lagi. Ada berapa SMA di OI, Bu? Kenapa? Ada berapa SMA di OI? Ada sekitar berapa belas ya, termasuk swasta ya. Tapi setiap kecamatan tuh ada SMA satunya. Jadi ada yang di Indralaya SMA 1, di Indralaya Utara SMA 1, nanti Tapi di Indralaya Selatan setiap SMA 1. sekolah yang ada di sana ada ekskul sanggar seni atau teaternya? Sekarang saya lihat sudah mulai Sudah ada ada. ya? Kalau dulu kan masih beberapa sekolah yang punya, paling Tanjung Raja dan kami. Iya. Tapi sekarang kan sudah banyak ada lomba-lomba sejak habis Covid, mulai banyak tumbuh berkembang teater-teater baru. Oke, yang apa sih asiknya, Bu, melatih anak-anak, Bu? Membina anak. Ya Karena Ibu kan sudah jadi guru nih, Bu. apa ya, kita juga punya latar senang ingin mengembangkan hobi kita berakting ya, berteater, kemudian keinginan juga memajukan siswa di bidang teater. Jadi tentu saja sangat antusias. Tapi di situ ada sanggar juga selain teater. Kalau sanggar seni itu? Sanggar seni belum ada, paling juga ini apa, ekskul tari. Tapi sebenarnya yang namanya tari, musik ataupun bentuk seni-seni yang lain sebenarnya akarnya itu berada di bawahnya teater. Kan teater itu kan kadang-kadang kan aktingnya nyanyi. Iya. Semua seni ada di teater. Bentuk tubuh harus lentur kan untuk bener, berteater. Tari ya masuk juga ya. Iya.
Ya benar, setuju sekali Bu. Jadi yang semua yang ada di apa ya, sekolah-sekolah lain itu ada di teater. Mm. Nah terus untuk melihat bakat-bakat mereka Bu, karena apa mereka daftar sendiri atau dicari di Kami setiap awal tahun, nah ini nanti tahun ajaran baru ya. milih eskul ya? Jadi kan siswa diminta ikut ekskul wajib satu, kemudian ekskul yang tidak wajib satu. Kalau kita teater kan tidak wajib, kalau dia pramuka ataupun rohis itu kan wajib. Oh itu wajib ya. Nah di situ saya minta kepada anak-anak yang sudah gabung itu membuat video latihannya, kemudian dokumentasi ikut-ikut lomba, bagaimana mereka tampil, promosi lah ya. Jadi itu bisa digunakan untuk promosi. Kemudian pada hari MPLS pergantian ketua OSIS atau apa ya, nanti akan tampil ekskul-ekskulnya menampilkan aksi panggungnya yang terbaik, sehingga kan dari aksi-aksi panggung setiap ekskul itu mereka bisa menilai yang mana rasanya porsi dia lebih cocoknya. Oke. Kalau pemilihan peran langsung ke Ibu ya, Weh? Apa Pemilihan casting? peran tetap diadakan casting juga. Oh, casting. Iya, yang mana yang lebih pas untuk vokal, untuk gerak tubuh, kemudian apa postur tubuh gitu. Ya. Ya kembali ke membina teater. Kalau untuk di luar belum pernah Bu ya, kalau untuk remaja buka teater remaja sendiri. Buka teater Ada keinginan remaja. Bu gitu? Ada. Kalau memang Mbak Dola Iya. gua sempat bisa berkolaborasi kita. Iya. Bisa ini ya apa namanya itu menarik orang-orang juga yang umum lah ya. Kalau untuk ekskul sekolah belum Nggak bisa. merekrut untuk umum. Tapi saya juga megang sanggar di luar sekolah. Oh, sanggarnya apa sanggar? Sanggar Cleopatra Di jadi, Layo? Enggak, di Palembang. Oh ya. Jadi kami memberikan kesempatan kepada orang tua yang minat untuk anak-anaknya di teater, silakan untuk ikut bergabung. Sejak kapan Bu? Kalau sanggar ini baru berusia 2 bulan. Sudah ada yang daftar? Ya sudah ada daftarnya. Nanti kapan-kapan ngajak ngobrol ya. Karena nanti diajak. seharusnya memang diajak anak teaternya tuh. Iya. Biar mereka ditanya gimana apa dia rasanya mereka bergabung tuh. Nah, apa sih gunanya kalau belajar teater Bu kalau menurut Ibu? Olah rasa, kemudian kita bisa optimal dalam berhadapan dengan teman-teman, dengan komunitas yang lain. Kita kan dengan berteater bisa mengetahui karakter-karakter tertentu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan siapa lawan bicara kita. Jadi sehingga jarang terjadi miskomunikasi ataupun berbeda pahaman. Jadi kita bisa lebih mudah menyesuaikan diri di mana lawan bicara kita kadang-kadang punya persepsi yang berbeda dengan kita. Tapi beda nggak Bu yang anak-anak yang nggak ikut eskul sama yang ikut eskul ini pada saat di pembelajaran di pendidikannya? Apa lebih semangat, lebih pede lagi gitu? Sama semangatnya. Sama ya. Cuman lebih pede lagi mungkin Bang. Iya, mereka lebih pede lagi kalau tampil di panggung kan. Beda kan kalau anak yang sudah berekspresi di teater dengan yang belum pernah. Iya. Mereka aksi panggungnya lebih berani menatap ke depan ya. Ekspresi gerak. Kalau yang jarang itu malu mereka untuk tampil. Iya, nah yang pernah Bu nemui anak-anak yang gitu yang malu, yang introvert tapi dia mau ikut eskul teater. Tetap kami terima, malah itu kami support mereka. Malah ada kejadian Tantangan Bu ya? Ya, itu kejadiannya sekitar setengah tahun atau setahun yang lalu ya. Ada satu siswa ekskul saya itu orangnya pemalu, rada-rada introvert ya, rada-rada agak lain lah, unik. Lanang, orangnya jarang ngobrol. Tapi begitu ada kesempatan waktu itu mau ikut lomba festivalnya Wadola waktu itu di Jakabaring, diberikan porsi peran utama. Akhirnya keluar tereksplor.
tereksplor, kemudian justru juga bisa membantu, ternyata dia miskomunikasi juga dengan orang tua. Oh, ya, Nah, ya sejak terbuka itu sudah ya. karena diberikan kesempatan itu, dia bisa lebih lagi percaya diri. Ah, Kemudian masalah dengan orang tua nampaknya karena saya sering nasihati, akhirnya lumayan sudah bisa bagus, dan saya motivasi terus untuk akademiknya. Sekarang sudah mulai bagus sudah ya. ranking dianya. Oh, itu yang menjadi nilai lebihnya. Jadi Ah, ah. pendengar yang mungkin mendengarkan siaran kami yang ingin bertanya dengan narasumber kita di kesempatan eh, pagi menjelang siang. Ini ada Ibu Rusnani Dewi SPD selaku guru dan pembina dengan Eskul Teater Mentari Mandiri SMA Negeri 1 Indralaya Utara, Ogan Ilir ya. Dengan temanya membina teater remaja dan pelajar ya. Dan pastinya pembinaan teater ini memang pentingnya kata Ibu ya, masuk Iya, ya penting. percaya diri, terus Percaya mereka diri. bisa berkelompok. Kemudian jalan- dianya itu untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya benar. Jadi apa namanya, apalagi zaman sekarang kan pergaulan bebas, Nah. kemudian yang namanya narkoba itu Iya. kan bisa dihindari kalau dia sudah fokus ke teater. Jadi tidak sempat lagi untuk hal-hal yang seperti itu. Betul Bu, ya. Bu, naskah yang ditampilkan tuh garapan Ibu Dewong sudah ada gitu. Ada apa? Naskah yang Ibu buat itu yang kita tampilkan apa Ibu Dewi buatnya tuh sudah ada naskahnya. Ini tidak. Kami mengeksplor naskah-naskah dari teman-teman saya. Heeh. Yang memang kadang diberikan kepada kami, kadang kalau kami ikut seminar-seminar tuh dibagikan juga naskah-naskah. Iya. Nah, yang itu yang kami eksekusi untuk kami latihan, kemudian kami ikut serta, kadang-kadang kami modifikasi untuk ikut lomba-lomba. Oke. Tapi kebanyakan berbahasa daerah Bu ya. Untuk sementara kadang tergantung permintaan lombanya. Oh iya. Kan Ada lombanya bahasa Indonesia juga ya. bahasa Indonesia, tapi Tapi ceritanya tentang daerah gitu ya. Iya, soal daerah. Oke, ya. Dan kita bakal balik lagi Bu, ya kita ngobrol-ngobrol di sesi kedua dan break dokin sambil santai dan juga mendengarkan lagu tentunya di program 4 RRI Palembang, Suara Budaya Nusantara ya, Suara Budaya Sumsel. Kita akan balik lagi setelah yang berikut ini.
taman. Setelah mekar jadi bujang, rezeki sudah diatur Tuhan. Janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga semua. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak iduso. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Ada kucing dimakan kerang, kerangnya duduk di dekat sumur. Macam baru nak jerung, hidup kabur dah ingat umur. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga sama. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai manyai dosa. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Yang bercuko dak bercuko, sama galo tengah dua. Uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Delapan 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari nih, dan obrolan komunitas kita balik lagi ya. Kali ini bersama Teater Mentari Mandiri SMA Negeri 1 Indralaya Utara ya, dengan tema membina teater remaja dan pelajar bersama guru dan pembinanya langsung ya. Kita ngobrol-ngobrol itu ada Ibu Rusnani Dewi SPD. Nah Bu, jadi sudah ada sanggar dewek di luar ya. Ini umumnya berkompeten ya, membina juga melatih sanggarnya. Kita ngobrol masalah sanggar Cleopatra sekarang. Karena menarik, yang umur berapa tahun ya diterima Bu? Yang Sanggar Cleopatra. Iya. Sanggar Cleopatra umuran dari TK sampai dewasa. Karena kami bukan hanya fokus ke yang kecil tapi juga yang dewasa. Di sanggar itu. Jadi karena kita berteater kadang-kadang
perlu juga anak kecil, anak remaja, juga yang tua kan. Itu yang ikut di sekitar wilayah Ibu atau banyak di Palembang itu? Eh, Nyebar. untuk pesertanya ya. Iya, iya, maksudnya. Umumnya banyak, ada yang dari Kenten, ada yang dari Kertapati, ada yang dari daerah sini. KM12. Demang. Oh ya, Demang. Itu meloknya mana Bu? Ada iuran itu? Ya ada iuran kalau Oh. di Sanggar, kalau di Untuk teater biaya pembelajar Mentari ya? Mandiri Iya. tidak. Oh ya, yang di Sanggar Kelebatan dulu kita nanya. Iya, Tadi ada hubungannya dengan teater remaja tadi. Nah, kalau apa yang diterapkan di teater Mentari Mandiri dengan Sanggar Kelebatan ini sama Bu konsepnya? Hampir sama, latihan-latihannya, olah-olah vokalnya, ya, olah-olah nafasnya dan olah rasa mentalnya juga sama. Kebersamaan juga Bu, ya? Dijaga Bu. Ya? Untuk latihannya. Cuma kalau di teaternya Mentari Mandiri itu fokusnya di teater saja, sedangkan di Sanggar banyak talenta yang bisa Modeling gitu ya, ketemu maksudnya. ya. Jadi Tari, modeling, iya, tarian, pantomim iya, dan iya, lain-lainnya iya. itu. Ini Tapi menarik untuk nih. saat ini lagi fokus ke Sanggar itu tentang drama arena, Teater arena Gang ya? Kelinci. Oh, itu produksi TVRI ya? Ya, Oke. untuk di TVRI tayangnya nanti. Bu, di Mentari Mandiri ini ada divisi-divisi lah Bu? Selain teaternya atau mungkin produksi divisi film atau bentuknya puisi atau musikalisasi gitu? Oh iya, Selain kalau teater. divisi-divisinya belum dibentuk, tapi seperti kemarin ini ada tampil ya, pihak ekskul diminta tampil, kami menampilkan selain bentuk monolog Ya. ya, musikalisasi puisi juga tampil. Karena kan sering ada lombanya tuh kan? Ya, musikalisasi ada lombanya tapi jarang. Iya. Tapi tetap apa yang menambah ilmu wawasan Ya, bagi nambah anak. ilmu wawasan. Makanya saya sering mereka nambah wawasan, buka-buka YouTube yang musikalisasi puisi yang bagus-bagus itu dicerna, dipahami. Mungkin kita bisa berekspresi lebih bagus lagi dengan puisi-puisi yang lain. Benar, iya. Bu, aku panggil Ibu Rusnani ya Bu Dewi biasanya. Kalau Panggilan Bu Dewi. Kalau di murid-murid, Iya, Ibu Dewi. malah Mami Dewi. Ibu Dewi, ini kalau kita lihat ini berapa kali lah kita ketemuan di acara lomba kayak pentas di Palembang, dan itu dari Indramayu ke Palembang yang butuh namanya dana kan. Namanya di sekolah itu di support dukung penuh Bu ya. Untuk saat ini masih didukung terus oleh Separuh-separuh, pihak atau sekolah. memang Jadi kalau 10? ada lomba-lomba, tapi kadang-kadang diseleksi dulu lomba-lombanya oleh kepala sekolah Tapi yang selalu di mana. ACC kayak Bu ya? Atau- Insya Allah kadang-kadang di ACC, Oh, kadang-kadang iya. tidak. Iya. Jadi tergantung yang dipilihkan oleh pihak sekolah. Yang ini tidak usah diikuti Bu, yang Iya. ini boleh diikuti itu. Oke, itu yang luar biasa sekali kalau sekolah mendukung Bu ya. Kalau Iya, benar- kita merasa termotivasi, jadi lebih semangat lagi kalau diberikan kesempatan, peluang, kemudian sarana. Hmm, Ya, jadi kita bisa berekspresi tanpa beban. iya, 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 iya. Oke Bu, yang murid tadi 18 orang ya, Iya. sekarang angkatan sekarang, dan nantinya akan merekrut lagi untuk Untuk di tahun ajaran baru. iya. Ini yang biasanya menjadi kekurangan dari eskul juga ya. Kalau sudah selesai, kakaknya yang lari ya. iya. Nah, mana caranya Bu? Ada kira-kira ada yang alumni yang masih tetap bantu-bantu kalau Masih ya, justru yang alumni itu saya berdayakan. Jadi mereka kalau kan kadang-kadang mereka itu kuliahnya sudah di luar kota, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta. Malah tahun ini alumni ada yang ikut IKJ. Saking senangnya di teater kan dianya Jadi kita berharap mereka balik lagi ngajar di adik-adiknya ya. maunya kita. Iya. Kalau IKJ itu biasanya mereka larinya langsung ke produksi Nah atau itulah di ke- Jakarta kan memang tempatnya. Iya. Jadi pas lah. Iya. Bisa jadi artis atau juga produksi film. Ya paling tidak dia bisa memberikan dukungan, support kepada adik-adiknya nanti. Iya, motivasi lah ya. Iya. Dan rata-rata dari semuanya itu memang hobi Bu, ya, kalau anak-anak. Iya, rata-rata yang ikut hobi, termotivasi, mereka tertarik saat ditampilkan kegiatan tersebut di acara-acara tertentu, dinilai bagus, mereka jadi tertarik. Ada sering Bu kelas meeting antara kelas, antar ruangan, antar kelasnya tuh lomba drama gitu.
Untuk kelas-kelas kadang-kadang ada juga lombanya, sebenarnya bukan lomba ya, Apa tuh? penilaian, Oh, ya, penilaian drama, apa pentas seni. namanya, nilai praktek kan. Sekarang kan ada sekolah merdeka ya. Jadi Ya, setiap mungkin berapa bulan ya, sekali jadi ada. kadang ada nilai prakteknya ya drama itu. Oh, oke. Jadi dengan sendirinya kalau ada yang pada saat dia eksekusi perannya itu bagus, saya berikan motivasi kenapa tidak gabung dengan teater. Iya, itu yang atau memang ada anak teater yang ya, pada saat di kelas yang adakan gitu ya pasti akan menonjol, Bu ya. Mm-mm. Iya, Ya sebenarnya itu kadang-kadang mereka tuh punya kemampuan untuk berteater, heeh. tapi mereka itu mungkin udah mendapat apa ya dari orang tuanya itu agar fokus ke Sekolahan. pendidikan saja. Jadi Padahal jangan ke iya, ekskul-ekskul. tapi eskul itu juga membantu juga Bu, untuk mereka, Iya, Bu, ya. untuk berkembang mereka. Apalagi berprestasi dan bisa untuk ya bisa dikatakan jalan untuk menuju ke kampus yang dia Kan pilih. kalau kita bertalenta dan sering menang, itu piagam-piagamnya kalau kita mau ikut Ya. kuliah ataupun bekerja itu Heeh. bukannya kita yang melamar, orang yang mengajak. Iya, itu banyak pengalaman juga dari anak muda kita juga di salah satu sekolah itu. Mm. Dan banyak mereka diterima di kampus negeri dengan jalur tadi yang pakai Iya, sertifikat tadi. Ya pastinya itu ya menambah nilai plus juga kalau Ya, mau nilai ikut eskul. plus. Yang kadang orang tua nih ya takut anaknya kemana-mana kan. Ya. Padahal di eskul itu, nah kalau pulang kan jam 5 nih Bu. Mm-mm. Tapi mereka tinggalnya tidak terlalu jauh dari sekolah aja. Kalau yang rumahnya jauh luar kota tuh biasanya nginap di sekolah. Jadi ada asrama sekolahnya, ada Ada, asrama. ya? Jadi mereka yang tinggal di asrama mudah kan. Tapi kalau yang pulang ke rumah juga tidak jauh, paling di sekitar Indralaya mereka SMA tinggal. Negeri 1 ini katanya rujukan. Rujukan atau mungkin Iya. sekarang masih? Kan sekarang tidak lagi pakai Oh, rujukan. jadi SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Iya. Nah, itu ada asrama masih. Masih ada. Yang kelas berapa, Bu? Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa tinggal di sana selagi dianya rumahnya di luar kota. Misalnya tinggalnya di apa namanya Meraknim, Banyak kamar ya? Banyu Asin. Kan nggak Ruangannya? mungkin kan PP? Iya, banyak ruangannya, Bu, khusus kan. Lumayan banyak. Jadi Mbak bayar tambahan atau untuk mereka sehari-hari? Maksudnya? Tinggal situ sehari-hari mungkin bayar tambahan kayak makan di luar ya? Kalau kemarin-kemarin kan ada bantuan dari pemerintah, ada makan siangnya, ada makan malamnya, ada Iya. sarapannya. Tapi sudah berapa bulan ini depending. Oke. Mungkin Ya, akan jadi, diperbarui lagi. Ya, jadi ada asramanya dan anak-anak yang mungkin agak kemalaman jadi bisa menginap di situ. Iya. Oke. Dan memang apa itu khusus ada ruangannya kalau untuk mereka latihan? Kalau untuk latihan saya untuk awal-awal itu saya berikan kesempatan di lapangan lepas ya supaya suara vokalnya lebih jelas kan. Di sekolahnya ada gedung khusus, Bu, untuk nampil, kayak aula gitu? Aula ada, baru berapa tahun ini ada aula. Jadi itu bisa juga dipakai. Tapi rata-rata anak-anak itu lebih senang di dekat Lapangan. perpustakaan kan, di situ agak teduh, kemudian lebih semriwer gitu. Iya, untuk latihan ya. Ya. Atau juga untuk pentas kecil lah ya. Lagian nanti bentrokan juga kadang tempat itu dipakai oleh anak sanggar tari dan Oh, begitu. jadi ada apa sering ketemu dengan Ya, ekskul-ekskul bentrok lainnya. waktu dengan ekskul lain. Oke, ya. Di antara jam 3 sampai jam 5 ya, tentunya ada kegiatan-kegiatan lah ya, Bu ya, gitu ya, untuk melatih anak-anak juga membinanya. Apa yang lebih diutamakan, Bu, biasanya kalau di setiap harinya tiap Maksudnya? mereka, dari segi mereka fisik atau suara gitu. Oh iya. Ya pertama-tama mereka pemanasan Kayak biasa ya. Kemudian pertama-tama olah vokal, kemudian olah nafas, kemudian olah gerak, kemudian pakai olah rasa ya. Ada kira-kira dari anak-anak itu selain mereka ingin jadi pemain, mereka bisa menulis juga atau mungkin Ada. Jadi misalnya ada diminta oleh pihak sekolah untuk tampil, kadang-kadang mereka membuat naskah sendiri. iya, nah itu ya, Jadi pertama mereka
saya minta kita akan mengisi acara ini, cari tema yang seperti ini, kalian buatlah naskahnya, nanti Ibu cek kesesuaiannya, kemudian kita latihan. Oke Bu. Bu, di penghujung program ya, harapan ke depan Bu untuk Mentari Mandiri ya, Ya. yang dari 2012 sampai sekarang, dan yang aku luar biasa untuk Ibu Dewi ini yang ngajak anak muridnya dari Layo ke Palembang berapa kali ya. Ya. Walaupun belum masuk kata Ibu tadi tidak patah arang. Tidak patah arang. Semangat terus. Semangatnya, memberikan semangat untuk anak-anaknya. Nah ini harapannya apa Bu? Ya, harapannya kedepannya teater Mentari Mandiri lebih meningkatkan lagi prestasinya, kemudian banyak peminatnya, kemudian alumninya bisa lebih bisa stand. Ya lihat ya, Ya. lihat adik-adiknya ya datang sana. Mm. Kalau dihitung-hitung banyak loh alim Bu. Kalau misalnya satu angkatan aja 18 atau 20 ya, Iya, bisa 100 lebih ya. Ya, sudah berapa tahun ini? Iya. Dan untuk pertanyaan terakhir ya, selain itu untuk lagi, banyak gak kegiatan di Layo ada hubungan dengan kesenian? Itu ya mungkin. Kegiatan di Layo seperti yang lomba-lomba gitu. lomba-lomba kesenian. Ada enggak gitu? Lumayan sudah sejak ada Kopi ini sudah mulai banyak Ada lagi. mulai ya. Jadi anak-anak bukan hanya sebagai pelatihan, tapi mungkin ada ajang-ajang Ya, event ya. terutama Gabi itu tiap tahun mengadakan ya, lomba iya, untuk tiap tahun. teaternya. Iya, itu yang menjadi barometer juga ya. Ya, Ya, terima kasih Bu Rusnani Dewi SPD selaku guru dan pembina dari Teater Mentari Mandiri SMA Negeri 1 Indralaya Utara, dan juga salah satu owner dari Sanggar Cleopatra ya. Kita ngobrol lagi kapan-kapan Bu, bawa Ya. sanggarnya kita ngobrol ya. Oke, Di siap. kesempatan ini, dan juga timnya juga boleh ngobrol-ngobrol Oke, kita. jadi pengurus-pengurusnya itu nanti saya aja. Iya ya, kawan-kawan biar rame kita ngobrolnya Iya, ya. iya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Makasih Bu ya. terima Assalamualaikum. kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, dulu galau-galau kita cukup ke sampai sini program acara obrolan komunitas, dan juga Sriwijaya siang. Setelah ini ada maksud kami Sriwijaya pagi. Setelah ini ada Sriwijaya siang, sore dan malam ya. Pastinya akan melanjutkan program acara selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.